KPK terus mendalami dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK menyebut saat ini fokus pada kerugian negara. Juru bicara KPK mengatakan saat ini pihaknya tengah fokus pada kerugian negara. KPK juga mengatakan memeriksa pihak lain termasuk penyedia jasa haji. KPK juga masih melengkapi bukti termasuk menyelidiki kerugian negara akibat korupsi kuota haji. KPK juga akan kembali memeriksa Yakut sebagai tersangka. Namun terkait penahanan Yakut, KPK belum memberikan kepastian. Terkait dengan kerugian keuangan negara, di mana dari perkara ini dua tersangka itu yang sedang ditetapkan. Artinya dari KPK akan berpeluang gitu mengembangkan penyidikan kasus kuota haji. Ya tentu setiap penyidikan perkara selalu punya peluang untuk kemudian dikembangkan. Namun kemudian kita fokuskan dulu, kita lengkapi dulu berkas penyidikannya untuk dua tersangka ini. Dan ini kan pemeriksaan juga masih akan terus bergulir. Hari ini ada pemeriksaan dan mungkin besok juga masih akan ada lagi. Termasuk nanti ketika di persidangan juga dimungkinkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di persidangan, termasuk nanti fakta-fakta yang muncul dalam persidangan itu juga tentu akan dianalisis baik oleh penyidik maupun oleh JPU. Koordinator Maki Boyamin Saiman mendesak KPK menelusuri uang dan aset dari travel haji yang terlibat korupsi kuota haji. Sementara menurut KPK, masih banyak biro travel haji yang ragu-ragu mengembalikan uang dan aset kepada KPK. Setelah menetapkan Yakut Khalil Qomas dan staf khususnya Isfah Abidal Aziz sebagai tersangka dugaan korupsi haji, KPK terus memburu uang dan aset ke sejumlah biro perjalanan yang dianggap terlibat dalam kasus jual beli kuota haji. KPK mengklaim dalam kurun waktu 7 bulan telah menyita 100 miliar rupiah. Sementara menurut Koordinator Maki Boyamin Saiman, KPK seharusnya bisa menyita 200 miliar rupiah. Boyamin juga mendesak KPK lebih gesit menelusuri aliran uang dan menyitanya, sehingga uang negara akibat praktik curang koruptor bisa diselamatkan. Kita dorong KPK untuk tetap menelusuri aset-aset sehingga kerugian negara yang antara 700 miliar sampai 3 triliun itu bisa diselamatkan, bisa diserahkan kepada negara. Karena pemberantasan korupsi kalau hanya memenjarakan orang itu sekarang sudah masa lalu lah, itu sudah tidak bagus lagi. Karena pemberantasan korupsi itu yang bagus adalah termasuk pengembalian kerugian negaranya yang maksimal, itu bahkan mendekati angka 100%. Sementara itu KPK mengaku sudah memeriksa 400 biro travel haji dan umroh, namun masih banyak biro travel yang masih ragu-ragu mengembalikan uang dan aset. KPK juga masih terus menunggu kepada pihak-pihak yang masih ragu, masih maju mundur untuk mengembalikan terkait dengan aset-aset, termasuk dalam bentuk uang yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi ini. Silakan kami tunggu, nanti akan dilakukan penyitaan tentunya sebagai bagian dari proses pembuktian dalam penyidikan dan juga langkah awal yang positif bagi optimalisasi aset recovery. Kasus korupsi haji bermula saat pemerintah Arab Saudi memberikan 20.000 kuota haji tambahan. Pemerintah sepakat membaginya menjadi 90% bagi jemaah haji reguler dan 8% bagi jemaah haji khusus. Alih-alih mematuhi aturan, Yakut justru membaginya secara merata. Belakangan diketahui terjadi transaksi jual beli antara Kementerian Agama dan Biro Haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Nadiem Makarim dan melanjutkan persidangan dengan menghadirkan saksi dari jaksa penuntut hukum. Kuasa hukum Nadiem Makarim menghormati putusan hakim dan meminta hasil audit BPK dan BPKP segera diserahkan. Pasal 75, Pasal 206 ayat 1 dan Pasal 361 huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan eksepsi atau perlawanan terdakwa dan penasihat hukumnya tidak dapat diterima.
Majelis Hakim menolak eksepsi Nadiem Makarim dalam sidang pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim juga memutuskan persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian pada minggu depan. Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Nadiem Makarim menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Namun mereka meminta agar hasil audit BPK dan BPKP diserahkan sebelum sidang pembuktian digelar. Kami sampaikan untuk putusan ini sudah lengkap. Jika penuntut umum maupun penasihat hukum dan terdakwa tidak keberatan terhadap surat dakwaan yang sudah dibacakan oleh penuntut umum, eksepsi atau perlawanan yang sudah pula dibacakan oleh terdakwa maupun penasihat hukum. Terkait permintaan hasil audit BPKP tersebut, jaksa penuntut umum sebelumnya telah menjelaskan bahwa dalam KUHP terbaru menyebutkan penyerahan alat bukti merupakan hak masing-masing pihak dan akan dihadirkan dalam persidangan. Mengingat dari hal itu, yang ingin kami sampaikan yang mulia, kalau kita taat dalam KUHP yang baru, Pasal 75 ayat 1 ayat 2 itu menyebutkan pelimpahan perkara yang disampaikan oleh penuntut umum kepada pengadilan hanya melimpahkan surat pelimpahan bersamaan dengan surat dakwaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengacu kepada pasal 201 kaitan dengan acara pemeriksaan biasa, ayat 1 dan huruf A, huruf B itu disebutkan pada hari dan tanggal sidang pemeriksaan, penuntut umum, terdakwa maupun advokat artinya seimbang, sama-sama bisa menghadirkan saksi, ahli, dan alat bukti. Persidangan akan dilanjutkan Senin 19 Januari 2026 dengan agenda menghadirkan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Rizky Solehudin, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, Nadiem Makarim membantah menerima aliran dana 809 miliar rupiah dari kasus dugaan korupsi Chromebook saat menjabat Mendikbudristek 2019-2024. Dalam sidang SSP di Pengadilan Tipikor Minggu lalu, Nadiem juga merasa dirinya dikriminalisasi. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim membantah tuduhan menerima aliran dana 809 miliar. Bantahan itu disampaikan Nadiem dalam sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi. Dakwaan menyebut saya memperkaya diri sendiri, tetapi tidak menjelaskan apa mekanismenya saya menerima aliran dana 809 M tersebut. Tidak jelas apakah aliran ini ke saya, dan tidak jelas apa keuntungan yang saya dapatkan dari aliran dana ini. Nadiem juga menganggap kasus yang menjerat dirinya merupakan bentuk kriminalisasi atas kebijakan yang dibuatnya saat menjabat menteri. Surat dari Saya juga berjuang untuk setiap profesional dan pejabat jujur yang dituduh korupsi. Demi menjaga martabat upaya anti korupsi di Indonesia, kriminalisasi kebijakan harus berhenti di negara ini. Setiap anak muda, setiap profesional yang punya keinginan mengabdi untuk negeri ini akan menyaksikan hasil dari sidang ini. Nadiem Makarim didakwa merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Perbuatan ini disebut dilakukan bersama 3 terdakwa lainnya.